Jadi dunia mistik itu tidak seburuk itu juga kali ya, bahwa dunia mistik itu ada baiknya juga. Bagaimana hutan-hutan kita masih dijaga karena adanya dunia mistik, bahwa di hutan itu nanti ada harimau bertaring tajam, ada penculikan genderuwo. Itu kan supaya hutan kita tetap terjaga dan asri, bahwa itu adalah karena pengaruh mistik hutan masih bisa terjaga. Oke, si youtuber itu mengatakan kita tidak perlu percaya pada tayangan-tayangan hantu, indigo, mistik. Itu hanya sebuah rekayasa yang dia sampaikan. Katanya ada temennya yang ngomong langsung. Oke, kita ketika melihat suatu tayangan yang sudah dalam bentuk wahana film, apakah itu dokumenter, apakah itu sebuah film saintifik ataupun film-film mungkin film seri drama, apapun itu, ketika sudah dalam sebuah wahana sinema, sebuah tayangan yang berupa wahana digital, apakah TV, internet, itu sudah suatu tayangan yang bukan fakta lagi. Jadi kita memang tidak perlu percaya bahwa di dalamnya sudah ada rekayasa. Terlepas rekayasanya itu banyak atau sedikit, itu hal lain, kira-kira begitu. Dia juga menyampaikan argumennya, kita tidak perlu percaya karena bisa saja itu suatu rekayasa yang dia ada tulisannya di mana-mana, dia membaca, tidak hasil pikirannya sendiri, siapa tahu. Si youtuber itu banyak sekali menggunakan perspektif psikologi dalam argumennya. Bukankah psikologi itu juga masih banyak diperdebatkan dalam ilmu pengetahuan itu sendiri? Psikologi berasal dari kata psyche, artinya jiwa. Lalu bagaimana membuktikan jiwa? Itu dasarnya bagaimana membuktikan jiwa? Bahwa jiwa itu sesuatu yang tidak bisa diindrawi. Lalu psikologi disandingkan dengan suatu ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan secara materi. Tapi memang ada beberapa dalam perkembangannya psikologi itu menjadi suatu ilmu pengetahuan yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan dan saintifik, kira-kira begitu. Saya tidak ingin mengatakan bahwa semua yang dikatakan si youtuber itu buruk, tidak, tapi paling tidak jangan menyudutkan, atau sebaiknya tidak menyudutkan perspektif mistik, perspektif yang di luar nalar. Itu sangat buruk, sampai ditantang-tantang dengan suatu hadiah yang cukup besar. Bahwa kita Indonesia ada seperti ini ya karena adanya pengetahuan mistik. Ada satu kritik saya juga, bagaimana sih youtuber itu menggunakan penelitian orang barat untuk perspektif kita orang-orang timur. Gini, jadi penelitian di barat dia menggunakan untuk perspektif kita masyarakat orang timur, kan berbeda. Bahwa masyarakat, situasi dan kondisi dan mungkin saja susunan materinya berbeda.
seperti yang dia bilang juga bahwa hantu-hantu di barat itu yang muncul hantu Dracula. Kenapa di Indonesia tidak ada Dracula? Karena itu kondisinya berbeda, yang membentuk pikiran manusia juga berbeda, kira-kira begitu. Nah, kenapa dia pakai sudut itu? Nah, kira-kira begitu.